Shalom. Shalom. Boleh kita lambaikan tangan yang diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan bukan hanya bicara tentang materi atau kita berhasil melakukan sesuatu, tapi saat kita bisa buka mata, kita adalah orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan. Amin. Karena di luar sana masih banyak orang yang berjuang hanya untuk bernafas. Tapi kita bisa bernafas, kita bisa berdiri, kita bisa melihat, kita bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Itulah berkat Tuhan itu sendiri. Amin saudara. Haleluya. Saat ini sebelum kita masuk lebih dalam, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri terlebih dahulu. Sebab saya percaya sesuai firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada di tempat ini dan kita menghormati Tuhan. Mari kita mau bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, di pagi hari ini Tuhan, siang hari ini, kami mau lakukan sesuatu yang beda Tuhan. Kami gak mau cuma datang untuk berkat, kami gak mau cuma datang untuk kesembuhan, kami gak mau datang untuk jalan keluar, ataupun kami gak mau datang untuk tangan-Mu Tuhan. Tapi siang hari ini kami mau datang, kami mau cari hati-Mu Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau cari pribadi-Mu Tuhan. Karena kami sadar itu yang lebih penting dari semuanya Tuhan. Engkau gak pernah berhutang terhadap kami Tuhan. Biarlah hari ini kami mau hati-Mu. Kami mau kejar hati-Mu. Dan kami gak mau melangkah pulang tanpa hati-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biar seperti firman-Mu, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami boleh melekat dengan kuat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Serahkan beracara Tuhan seluas-luasnya dengan caramu sesuai maumu. Agar sesuai Tuhan dengan doamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini doa kami. Kami kembalikan pujian hormat syukur dengan iman. Kami sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan kembali saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sekali lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan iman. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat, oh Yesus. Katakan dengan iman, jauh ke dalam. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan. Amin Tuhan. Kesalahanku, betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan. Amin Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunanmu. Yes, amin. Yang dengan iman dipulihkan karena pengampunannya Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan dan ucapan terima kasih sama Tuhan. Katakan, sejauh timur dari barat, Engkau, hanya Engkau Tuhan. Yes, tiada kau ingat. Dengan yakin katakan, jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. ya Tuhan Yesus. Tiada kau perhitungkan. Ya Tuhan, ini ucapan syukur kami Yesus. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, pengampunanmu Tuhan, oh Tuhan Yesus. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Oh, kami menerima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ya, benar Tuhan. Yes, pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami yakin Tuhan, oh, berterima kasih kepadamu. Yes, Lord Jesus, pengampunan yang kau beri. Sambil bangkit berdiri, kita angkat kembali pujian ini. Saya ingin mendengar hanya jemaat saja katakan, betapa besar. Amin. Karena Tuhan ada di tempat ini dan hanya Dia yang layak terima pujian. Amin. Pengampunanmu Yesus, tak kau It's you, Lord. It's you, Lord. Only you, Lord. Ku berterima kasih. Oh Tuhan Yesus, kepadamu ya pengampunan yang kau beri. Mari angkat tanganmu, sekali lagi katakan ucapan syukurmu. Betapa besar kasih dan pengampunanmu Tuhan, dari hari ke hari Yesus. Amin. Kau pandang hina hati yang hancur Yesus, ku
hadapan tahta karunia Tuhan, katakan pengampunan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri Tuhan Yesus, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai kepada Tuhan untuk pengampunan Tuhan yang pulihkan kita hari ini. Mari kita terima kasih karunia Tuhan, pengampunanmu Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, tak pernah berakhir. Haleluya, yes. Kasih karunia-Mu siang hari ini Tuhan menjamati kami. Oh, kami rindu hati-Mu, kami rindu hati-Mu, kami rindu wajah-Mu Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan mengalir Yesus. Terpujilah nama-Mu. Shikira bara-bara garaya lalalawa. Kami rindu Engkau, melekat kepadamu. Oh, haleluya. Shikira bara-bara bara-bara garaya lalalawa. Kira bora haleluya. Sekali lagi bawa ucapan syukur-Mu sebagai penyembahan-Mu. Hidup-Mu bawa kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, haleluya. Oh, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu. Oh, Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur. Oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, haleluya. Sekali lagi dengan iman katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari lebih lagi berpujilah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu, disanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya.
kemenangan hanya bagimu Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Semua yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya percaya saat hari ini Roh Kudus ada di tempat ini bukan cuma buat kita yang di depan, tapi sampai ke belakang, bahkan sampai keluar. Roh Kudus bekerja menjamah. Tapi bukan hanya tergantung Roh Kudus, kita harus membuka hati kita. Amin saudara. Amin. Dan saat ini saya mau ajak kita boleh gerakan badan sedikit. Gak perlu jaim-jaim, gak perlu juga terlalu berlebihan. Kita mau gerakan badan kita buat Tuhan. Sebab bila Roh Allah ada, ku kan menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya, Yesus. Gerakan badanmu, gerakan kakimu, apapun keadaanmu. Saat kita bergerak memuji Tuhan, kita bawa korban pujian. Tuhan bekerja dalam hidup kita, amin. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yes. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Katakan bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yes, amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ya, mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi katakan bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yes. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ya, mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Yesus, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti ku kan menari. Mari menari buat Tuhan. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Amin. Waktu saya pilih lagu ini saya berpikir, kenapa harus ku kan menari seperti Daud menari? Kenapa Daud berkenan di mata Tuhan? Karena dia tahu apapun keadaannya Tuhan gak berubah. Apapun keadaannya Tuhan tetap sama. Yang punya tahta kasih karunia, yang sanggup membantu dia mengalahkan Goliat sampai ke apapun tetap sama. Apapun keadaan kita, saya nggak tahu. Mungkin kita datang ke sini dengan hati yang berat, tapi kita punya harapan Tuhan yang nggak pernah berubah. Amin saudara. Ku kan menari, ku kan menari. Yes. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Kalau temboknya Rikot runtuh karena pujian dan tarian, apapun keadaanmu, Tuhan akan buka terobosan. Amin. Sekali lagi katakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, saat pagi hari ini kami datang, apapun keadaannya, seberat apapun, Engkaulah Tuhan, kami menyatakan Engkaulah Tuhan, sandaran jiwa kami Tuhan. Enggak ada yang lain Tuhan. Kalau sebelumnya kami bersandar sama orang, kalau sebelumnya kami bersandar pada harta, saat ini kami memutuskan Tuhan, kami mau bersandar pada Kristus, satu-satunya sandaran jiwa kami. Haleluya. Amin. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Amin. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Ini lagu baru, saya mau kita sama-sama nyanyikan. Dengan iman katakan Yesus sandaran jiwa kita. Amin saudara. Haleluya. Yuk sama-sama kita belajar nyanyikan dari awal. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Katakan hatiku, hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu yes, sungguh terbukti sampai oh Yesus. Katakan Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Amin. Kaulah sandaran jiwa kami, hatiku tenang yes bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu sungguh yeah, sampai akhir nanti ya. Amin. Nah katakan Kau tetap, Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau
Tuhan. Jemaat saja katakan, Kau katakan dengan iman. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Ku percaya. Amin. Ada topan, ada badai, Kau tetap berkuasa Tuhan. Yes. Hanya Kau Yesus, hanya Kau. Sekali katakan. Amin. Amin. Kami tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Amin. Jadikan Tuhan sandaran jiwa kita. Kau tetap Tuhan. Walau dagingku, walau hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, Kau tetap Tuhan. Walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Sambil angkat tangan kananmu, katakan kepada Tuhan, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Mari ambil 1 menit bersama Tuhan. Haleluya. Yesus, yang lemah, yang lelah, yang tak berdaya. Yesus sandaran jiwa. Engkaulah sandaran kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus juru selamat bagi setiap kehidupan kami. Di dalam Engkau ada ketenangan. Kalaupun badai datang di dalam keluarga kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan untuk kami melewati Tuhan. Engkau melihat setiap wanita-wanita-Mu Tuhan. Apapun permasalahan mereka tetap katakan bahwa Yesus Engkau baik, Engkau juru selamat dan Engkau sandaran bagi hidup kami. Maka Tuhan, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, mereka hidup di dalam Engkau. Dan kami percaya, kami serahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang kendali atas setiap hidup mereka. Bapa, terima kasih kalau Engkau percayakan kami sebagai wanita-Mu, sebagai istri di dalam rumah tangga kami. Bapa, apapun kekuatan hanya berasal daripada-Mu. Kami boleh menjadi istri mengatur rumah tangga kami dengan baik. Dan oleh hati yang bijaksana yang daripada-Mu, Engkau berikan di dalam setiap kami.
Bapa, apabila ada wanitamu yang saat ini di dalam kekhawatiran, pujian ini mengatakan di dalam ketenangan ada Engkau yang bertindak di dalam hidup kami. Supaya kami menyerahkannya hanya sepenuhnya kepadamu. Bahkan Tuhan, tetap kami menanti-nantikan kedatangan-Mu. Menantikan Engkau, maka Tuhan Kau memberikan kekuatan baru. Bahkan Tuhan, hati bijaksana, hikmat, marifat Engkau taruh di dalam setiap wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, apabila ada keluarga kami yang sakit, Tuhan, kami percaya oleh bilur Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan. Iman percaya mereka menyembuhkan. Dan hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam permasalahan mereka jodoh, bahkan pekerjaan, apapun dalam rumah tangga mereka. Engkau bertindak di dalam kehidupan mereka. Terima kasih yang terbaik, bahkan Engkau merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak kami. Masa depan mereka penuh harapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami. Bapa, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Di tahun pemilu 2024 kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami. Keamanan melimpah ada di tengah-tengah bangsa kami. Dan wanita-wanita-Mu yang ada duduk di dalam parlemen pemerintahan, Engkau menyertai mereka dan memberikan hikmat bijaksana di dalamnya. Engkau memberikan Tuhan presiden, wakil presiden yang takut dan hormat akan Engkau. Mereka yang nasionalis, Pancasilais, bahkan Tuhan mereka toleransi. Terima kasih Tuhan, kami berkati bangsa kami ini dengan berkat Allah Yesus Kristus yang megang kendali atas hidup bangsa kami. Kesejahteraan atas rakyat Indonesia ada di dalamnya. Kami memberkati saat ini Engkau telah mengirim Ibu Pendeta Julita Manik. Terima kasih Tuhan. Bapa, firman yang disiapkan boleh disampaikan, dan apa yang tidak berasal daripadamu tidak disampaikan. Sembunyikan dia di balik salib. Urapan Allah turun atas hamba-Mu ini Tuhan, dan lawatan Allah terjadi bagi setiap wanita-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami, dan firman itu menjadi kegirangan dan kesukaan kami. Apapun persoalan, firman-Mu itu adalah jawaban bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Nggak bisa membayangkan kalau kami nggak punya Tuhan Yesus. Tapi kami bersyukur sekali kalau Engkau memanggil dan memilih kami. Bahkan Kau tidak pernah berhenti-henti menuntun kami, membuka jalan bagi kami, menaruh pengharapan dan menggenapinya di dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak akan pernah berhenti berharap dan belajar terus dari firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau bicara lebih lagi bagi kami, bagi keluarga kami, bagi apapun yang bertalian dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudari-saudariku semuanya, shalom. Terima kasih kepada Women of Love, khususnya Ibu Evelyn dan Pastor Timothy Abraham yang hari ini mengundang saya untuk sharing firman Tuhan. Dan hari ini nama saya Julita Manik, istri seorang pendeta, gembala jemaat, dan saya punya 3 orang anak perempuan ya. Yang pertama, kedua itu sudah bekerja, kemudian yang terakhir sekarang lagi ada di Jerman, lagi ada short semester di sana. Cuman yang mau saya bagikan sehari ini adalah tentang anak-anak ya, karena saya mengalami luar biasa ya pembentukan Tuhan
Yang dari kecil-kecil kalau kita punya anak, di sini ada yang masih muda-muda, anaknya masih kecil-kecil, rasanya tuh dunia tuh selalu seperti ada pelangi terus gitu ya. Apalagi kalau kita sudah ada dalam Tuhan, ya kita ada dalam Tuhan, kita tahu janji-janji Tuhan, anak kita bawa ke gereja, kita nggak pernah membayangkan suatu ketika ya mengalami suatu benturan yang luar biasa, yang mungkin kita pikir dulu kita belum kenal Tuhan aja, keadaan baik-baik saja sampai kita ketemu Tuhan. Kok ini keadaan sepertinya sudah baik ya, kondisinya sudah baik, ada firman Tuhan, ada puji-pujian. Kok malah anak kita besarnya yang dulu kecilnya unyu-unyu, besarnya kayak jadi sedikit kayak monster gitu ya. Bagi kita gitu ya, dia gak merasa dia monster ya, tapi bagi kita menjadi satu momok yang menakutkan. Jadi hari ini judul firman Tuhan adalah Coaching Your Children to Greatness. Ya, to greatness, mengalami segala kemurahan kebaikan Tuhan. Kita lihat ayatnya, ya ada ayat sandaran kita di Alkitab dalam Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 itu berkata begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Memang ada satu research dari Barna Research yang mengatakan kalau anak-anak itu dari kecil sudah kita bawa ke gereja, ya ada guru-guru sekolah minggu, ya gereja tuh harus memberikan fokus untuk pelayanan sekolah minggu karena itu banyak kali menolong keluarga-keluarga ketika mengalami yang seperti saya katakan tadi ya benturan-benturan. Nah Barna itu berkata begini, Barna Research, kalau anak itu ya dari kecil sudah diajarin firman, mau dia belak-belok ke sana kemari, ujung-ujungnya dia akan kembali kepada Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang sudah ditabur di dalam hidupnya. Nah tapi yang menjadi masalah in between-nya itu loh. Apakah dia mungkin kembali? Apakah dia mungkin berubah? Ya khususnya yang sudah masuk masa pubertas ya, udah mulai berani ngelawan orang tua dan kemudian punya pandangan-pandangan sendiri. Sehingga berkata, kan semua sudah lakukan, aku sudah mendidik anakku. Nah di sini banyak kesalahan besar terjadi. Ketika kita lihat ayat ini kembali, next slide ya, kita lihat bahasa Inggrisnya. Biar lebih jelas ya. Amsal 22 ayat 6 itu dalam bahasa Inggris itu mengatakan, didik itu artinya train up a child. Jadi disuruh train. Train itu artinya melatih. Ya kalau melatih itu artinya seperti pertandingan kan. Jadi kalau kita melatih, kita coachnya. Ya, jadi posisikan diri kita di dalam keluarga itu sebagai coach, pelatih untuk anak kita. Nah namanya coach itu gak akan mungkin putus asa, coach itu gak mungkin habis akal. Karena coach itu ada bagi atlet itu adalah tujuannya supaya atlet itu menang. Jadi kalau kita memposisikan kita hanya sebagai orang tua yang mendidik anak kita, tapi tidak mempunyai tugas sebagai coach, maka kita akan sering perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah, sampai berapa kali kamu harus dikasih tahu. Rasanya mama sudah lelah ya, untuk ngasih tahu kamu, gak berubah. Jadi narasi kita, kalimat kita itu bukan melatih. Ya. Kalau coach yang baik, atletnya gagal itu nggak dimarah-marahin. Ya, ketika misalnya ada 2 babak nih, suami saya tuh suka Tom Brady ya. Jadi mau nggak mau di rumah kami itu baunya Tom Brady semua ya. Dia selalu nontonnya layar lebar tuh Tom Brady terus, dia penguasa TV. Saya penguasa drakor, dia penguasa TV. TV itu isinya semua itu ya, wah diikutin semua. Saya suka sama atlet ini karena seringkali udah kalah. Ya, udah nggak mungkin menang gitu ya, tiba-tiba disusu dari rumah itu, makanya dia hebat ya, jadi dia nonton terus. Tapi saya perhatikan semua atlet pertandingan apapun, babak pertama misalnya kalah, masuk ruang ganti, nggak ada tuh pelatih yang nyala-nyalahin. Kan sudah saya bilang begini, nggak ada. Even atletnya itu nggak lakukan, dia akan kasih strategi baru. Biasanya ada nomor-nomornya ya, strategi nomor 1, strategi nomor 2. Jadi dia aktif, dia sudah punya materi bagaimana untuk membawa atletnya menang. Bahkan dia ayo kamu bisa itu di yel-yel gitu, jadi disemangati. Nah kalau kita mengerti ini, maka ketika kita mengalami benturan di dalam kita mendidik anak, kita ingat aku itu pelatih. Ya saya berkali-kali ngalamin, khususnya anak saya yang 2 ini kan sudah bekerja. Masa-masa kecil mereka tuh semua fine, kita bawa juga liburan, ngalami kasih sayang orang tua, segala sesuatu yang bisa kita berikan. Tapi ketika 2 anak saya bermasalah ya, saya mulai lihat diri saya.
Saya nggak mau nyalahin anak saya lihat diri saya. Karena anak itu lahir itu kan seperti kertas putih. Ya, yang siap dicoretin mau gambar apa yang digambar di situ. Masalahnya yang mau gambar di situ bukan cuma kita. Ketika dia keluar ke sekolah, ada pihak-pihak lain atau apa yang dia baca, apa yang dia idolakan, itu akan menggambar juga di dalam kertas itu. Nah, seringkali kita nggak mengerti itu. Kita pikir, baik kok semuanya. Nilai-nilai yang baik kok kita kasih tahu semuanya. Tapi ada hal-hal ketika kita nggak menjadi pelatih. Pelatih itu selalu mendampingi orang yang dia latih. Akibatnya apa? Kita kehilangan banyak hal sehingga akhirnya dia dilatih oleh orang lain. Orang lain yang nggak ngerti firman Tuhan. Orang lain yang nggak ngerti nilai-nilai di dalam kekristenan. Jadi 2 anak saya ini bermasalah. Yang pertama saya udah sering saksikan ya. Masa SMA aja udah gak mau sekolah. Nah, saya bertindak bukan sebagai pelatih. Sebagai mama yang nagging. Ya. Gak mau bangun, gak mau mandi. Rasanya kan gimana? Kita kan mikir ini sekolah untuk masa depanmu. Kan kita mikirnya gitu kan. Pernah saya seret itu anak saya ke kamar mandi. Akibatnya apa? Akibatnya yang saya lakukan bukan mentraining dia. Bukan melatih dia, malah makin melukai hati dia. Satu ucapan kasar dari kita, kritikan kepada kita. Itu research di Amerika berkata butuh 99 komplimen. Jadi di mana-mana menjaga itu lebih baik daripada memulihkan, menyembuhkan. Amin. Jadi kalau yang anaknya masih muda, kecil-kecil, usahakan jangan sampai masuk dalam tahap restorasi. Memulihkan itu lebih sulit. Mending jaga dari awal. Lakukan lebih awal sejak dini. Nah jadi akibatnya dia lulus pun tuh menurut saya udah kasih karunia Tuhan, udah gak mau belajar. Jadi ada benturan-benturan yang dihadapi dalam hidupnya yang tidak bisa dia suarakan. Nah saya gak ngerti. Karena menurut saya kenapa ya bisa begini ya. Dulu saya gak pernah nih ada gini-gini. Nah ini kalau bukan mental pelatih itu gitu. Tapi kemudian ketika saya renungkan pasti ada sesuatu dari apa yang saya lakukan bagi anak saya ini membuat dia punya kepribadian yang seperti itu. Karena kecilnya gak gitu. Nah kita bisa lihat kecilnya gak gitu. Kan ini yang sering jadi benturan kalau kecilnya udah bandel makin bandel. Nah kita banyak orang memang dari sananya udah gitu. Tapi kalau kecilnya kita didik dalam Tuhan ya. Kemudian baik-baik saja ketika berubah pasti something wrong. Kemudian saya tilik Tuhan. Ini coach juga kan harus belajar memperbaiki diri kan. Ya ilmunya jangan itu terus ya. Harus belajar. Kemudian saya temukan saudara-saudariku. Oh iya ya saya punya 3 anak. 2 anak pertama lahir itu kami struggle sekali ya. Ekonomi itu pas-pasan. Bahkan rumah sakitnya pun dibiayai mertua saya. Ya. Tapi kok yang anak ketiga ini lain. Ya. Bukan karena dia anak bungsu. Karena memang pada saat dia lahir. Makanya nama anak saya itu semua ada meaning. Yang pertama itu artinya pure, murni. Yang kedua artinya promise. Namanya promise. Artinya kami masih mengharapkan janji Allah. Yang ketiga itu penggenapan janji Tuhan. Karena saat itu suami saya tuh ngalami pengangkatan luar biasa di marketplace. Beda kalau dulu dibiayain mertua. Jadi itu kadang-kadang buat hidup aja tuh udah pas-pasan. Kebayang gak kalau kita lagi hamil, kita banyak pergumulan. Memang saudari pikir tuh gak masuk ke anak kita. Itulah yang membentuk dia, mulai ada tuh nilai-nilai. Tapi kalau kita bisa jaga dengan baik, sudah dia kita ngerti, itu bisa tidak terjadi terlalu parah. Tapi masalahnya kita gak tahu gitu ya. Nah sesudah itu saya ngerti, oh iya ya yang ini sudah super VIP kamarnya. Yang dulu sampai suami saya tuh satu tempat tidur sama saya karena satu kamar gak bersendiri. Waktu dia nungguin saya habis melahirkan. Yang 2 tuh begitu, wah semuanya sebab pas-pasan. Yang kecil, wah semua ada, semua luar biasa. Makanya beda. Karakternya beda. Nah, tapi saya tadi seperti disampaikan ya, worship leader kita tuh luar biasa. Allah kita itu bukan hanya Allah orang yang berhasil. Allah kita juga Allah orang yang gagal. Allah orang yang salah. Makanya tadi saya udah bilang aku gak mau nangis, datang ke rumah Tuhan gitu ya. Saya ini soalnya terkenal pendeta yang melo. Tapi baru lagu pertama saya sudah melo ya. Padahal kita gak ada kontek-kontekan. Lagunya tuh pas banget ya. Sejauh timur dari barat engkau jauhkan loh itu pelanggaran. Gak mesti kita melakukan dosa loh. Kesalahan-kesalahan kita mendidik, kesalahan-kesalahan pemikiran kita yang kita pikir itu baik. Ya, itu kalau kita datang sama Tuhan, dia tetap Allah bagi kita. Dan dia juga adalah Allah pemulihan. Ya saudariku. Jadi coach buat anak kita. Yesaya 26 ayat 7, ya, latihlah anakmu jalan di jalan yang seharusnya. Nah jalan yang mana? Jalan yang lurus. Tapi kita harus bergantung sama Tuhan. Head coach itu Tuhan.
kita ini coach utama di bumi ini. Tapi kita nggak bisa ilmunya dari diri sendiri. Kita harus datang sama Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat 7 berkata, jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jadi jalan yang lurus itu Tuhan yang ngerintis. Tuhan yang buka. Jadi ada pengharapan. Selama head coach adalah Tuhan, separah apapun atlet yang sedang kita training, tanda petik, ya, pasti ada kemenangan. Amin. Pasti ada kemenangan. Karena Allah kita itu adalah Allah kemenangan. Jadi tugas kita, coaching anak kita supaya bisa jalan lurus di hadapan Tuhan. Kenapa saudariku? Karena dulu kalau nggak ngerti ya, kok dia ini kayaknya semua dibantahin semua orang tuanya ngomong. Sebenarnya anak kita itu ketika mulai masuk akil balik, kan sering kali gitu ya. Kok kita ngomong tuh kok kayaknya dibantah mulu gitu, kayak salah terus gitu ya orang tuanya. Karena sebenarnya dia tuh in between proses keluar dari nest. Ya suatu saat nanti dia akan bentuk rumah tangganya sendiri. Ya. Jadi dia sedang mencari jati dirinya ketika dia akan keluar dari sarang. Ya. Makanya disitulah banyak dia merasa orang lain lebih benar, kan ada masanya dia lebih dengar temennya gitu ya. Atau lebih dengar gurunya. Udah gak, kata guruku gak gitu gitu ya. Kata temanku gak gitu. Nah makanya di sini saudara-saudaraku perlu terus bergantung sama Tuhan. Karena apa? Di dalam hidup kita bukan hanya kita yang jadi coach yang baik bagi dia. Ada coach lain. Nah kalau pertandingan itu ada coach utama, ada lagi coach lain. Coach khusus strategi ya, coach khusus research yang pria-pria ini pasti tahu ya. Main bola itu kan ada statistiknya ya Pak ya. Berapa kali ininya berhasil, tendangan pojoknya berapa persen berhasil. Itu kan ada coach khusus yang akhirnya dari data-data analisa itu dia bisa bantu. Demikian dengan anak kita. Mungkin omnya ngomong, yang anak Tuhan ngomong, dia dengar terus dia ngomong sama kita kan. Ternyata om bilang gini, padahal kita udah lama nih ngomong gitu sama dia. Dia gak dengerin, sakit hati ya kan. Lah gak boleh, coach yang baik terus ngerti. Ada coach-coach lain yang karena begitu inginnya Tuhan membawa anak kita pulih, Tuhan membawa anak kita menang, Tuhan membawa anak kita ke jalan yang lurus yang sudah dia buka. Itu dia kirim coach-coach lain di ibadah anak muda, di ibadah sekolah minggu, ya. Kemudian ada mentor, ada pengkhotbah yang mungkin Pak Tim udah lama ngomong, gak didengerin, pengkhotbah lain yang ngomong, dengerin, gak masalah. Amin. Yang penting jalannya jadi masuk ke jalan yang lurus. Pada masa-masa akil balik itu Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah ini kan yang sering terjadi. Yang benar kayak gini kok. Dia membantah apa yang kita bilang. Amsal pun sudah menubuatkan dalam Amsal 21 ayat 2 dikatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Waktu anak saya ketika akhirnya bisa lulus dan masuk ke ITB itu kan struggle. Ya, suatu ketika dia tuh mengalami persoalan dan dia waktu itu kan sulit untuk komunikasi dengan saya. Karena setiap kali saya WA gak dibalas, ditelepon gak diangkat, saya datang ke rumahnya dia sengaja gak keluar gitu ya, saya di depan pagar kan gak, kalau di tempat kos kan kita gak bisa selonong boy gitu kan, ada yang bukain dari dalam, itu saya ngalami masa-masa seperti itu. Tapi ketika saya lihat dia punya temen satu kos yang anak Tuhan, yang suka bawa dia ke gereja, saya datang sama Tuhan. Kan tadi Tuhan yang buka jalan lurus kan, pengharapan saya itu sama Tuhan, saya bilang Tuhan, pakai orang-orang lain di sekelilingnya. Dulu saya gak ngerti istilah coach. Yang coaching dia untuk membawa dia kepada jalanmu yang sudah kau buka, yang sudah pasti itu jalan yang lurus. Bener loh saudara. Jadi akhirnya temennya, ada teman ya satu kos yang ngeliat anak saya struggle, diajak ke gereja ya. Diajak ikut pelayanan, padahal dulu di tempat papa mamanya aja gak mau pelayanan tuh. Diajak pelayanan ya, dan saya ngelihat dan ada satu titik yang dia benar-benar drop dan orang tua gak ada di situ. Tuhan kirim tuh sahabat yang anak Tuhan yang bisa coaching dia. Itu membuat saya makin mengerti, jadi saya gak sakit hati. Nanti tante yang ngomong, tuh dia ngomong iya tante ngomongnya benar. Dulu saya sakit hati saudariku ya, aku sudah berbusa-busa. Dulu ngomongnya makin racun nih keluar. Mama sudah berbusa-busa mulut mama kamu gak dengar. Gitu orang, gitu. Saya gak pernah, saya sudah stop. Gak ada lagi kalimat gitu. Saya malah iya ya, memang luar biasa ya kalau Tuhan mau tolongnya. Tuhan mau buka jalannya, Tuhan bisa kirimkan siapa saja. Jadi saudara-saudariku, ingat kata-kata itu ya. Dan
modeling ya. Saya pun berubah. Dulu saya drakor 100%. Anak saya tiba-tiba, dulu anak saya belum kenal tuh yang Korea, tiba-tiba suka K-pop kan. K-pop tuh gak mau belajar, K-pop terus. Pada saat seperti itu saya modeling. Saya stop nonton drakor, yang suami saya bilang impossible terjadi dalam hidup saya. Karena pencinta drakor nih saudaraku, dari yang drakor masih yang VCD itu loh, DVD yang dijual-jual di Mangga 2 itu, yang terjemahannya aneh-aneh itu ya. Udah nonton ya, nama orang tokoh Korea diterjemahkan jadi ada kuda langit lah namanya, segala macem ya. Udah nonton itu saya stop. Modeling. Kemudian apa yang waktu anak saya susah sekali, anak saya nomor 2 itu beda lagi, panic attack. Waduh, sempurna yang terjadi dalam hidup kami. Panic attack, kalau keadaan kondisi ada ketegangan tuh langsung bisa panic attack tuh saya baru tahu ya, tiba-tiba langsung kayak gitu ya. Keadaan panik gitu ya, langsung kayak gak bisa berpikir dan semua badannya lemas. Anak saya itu seperti itu ya, saya modelin terus bilang gak bisa lulus, sudah gak mungkin, aku ini sudah kalah. Nah sama yang kedua juga gitu, padahal kan udah lihat cece-nya kan bisa lulus kan. Tetap apa, atlet tuh beda-beda. Jadi di rumah kita itu, kita jadi coach itu mungkin ada yang maraton, ada yang sprinter, ada yang lompat galah gitu ya. Jadi kita harus kondisikan diri kita untuk bisa melatih. Loh, waduh gimana, dari mana ilmunya? Saudara jangan takut. Waktu Tuhan suruh kita beranak cucu dalam Kejadian pasal 1. Sebelum dia berikan perintah, apa statement pertama? Tuhan memberkati. Sesudah diberkati, blessing turun, baru beranak cuculah dan bertambah banyak. Memang Tuhan gak tahu kalau kita beranak cucu kita akan punya masalah. Dari Alkitab sudah ada masalah kok, Esau, Yakub. Bermasalah kan? Yang satu rumahan. Maka beruntunglah Yakub. Karena di rumah itu masih ada Abraham. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak tahu. Di dalam Ibrani mungkin bukan nggak tahu. Skip. Di Ibrani dikatakan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu hidup dalam satu kemah. Saya pernah riset tapi saya lupa. Sekitar 25 tahun Abraham tuh masih hidup. Sekitar ya, mungkin kurang akurat. Selama Yakub ada. Jadi artinya Yakub itu bayangkan kan kalau serumah sama kakek. Opa oma itu kan ngulang-ngulang terus kan. Ngomong yang udah kita dengar bisa ratusan kali kan, dia akan omong lagi. Dan itu Alkitabiah saudaraku, akibatnya apa? Yakub ini banyak denger. Gimana dulu dapat Ishak itu tunggu 25 tahun, dia banyak denger. Si Esau itu keluar kan, keluar rumah terus kan, keluar rumah berburu baru balik. Nah harusnya kita sebagai orang tua kita ngeliat bahwa tipikal anak kita beda. Yang satu kerjaannya itu lebih banyak keluar, yang satu ada di dalam. Jangan dibeda-bedakan. Atau jangan tidak melatih yang berbeda, kan pasti lebih senang yang di rumah kan. Nurut, baik. Terus yang satu mungkin lebih agak brutal gitu ya. Kalau Esau gitu ya. Bukan berarti kita itu tidak perhatikan dia. Dia butuh kasus khusus lagi. Dan percayalah karena Tuhan sudah memberkati kita. Dari sebelum manusia punya anak, pasti dia akan menolong kita menyelesaikan. Jangan khawatir. Karena Tuhan lebih rindu memulihkan daripada kita sendiri. Pendampingan terus selalu terjadi. Firman Tuhan saja bilang, ayah ibumu meninggal. Sekalipun ayah ibumu meninggalkan engkau. Aku tidak pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Begitulah Tuhan mau memulihkan. Nah saya jadi riset lagi. Oh iya Tuhan, aku bikin kesalahan ya. Jadi waktu anak saya yang pertama, jadi semua anak kita intinya butuh pendampingan. Even dia berhasil sekalipun, dia tetap butuh. Nah, waktu anak saya pertama masalah, kami full effort lah ya. Wah, gempur ya, perhatian. Semua fokus tujukan kepada dia. Karena saya lihat anak saya nomor 2 gak masalah. Disitulah kesalahan terbesar saya sebagai coach. Bukan berarti dia gak ada masalah. Dia gak perlu dapat perhatian seperti kita mentraining dia. Kenapa? Dia mulai mikir kan, oh ternyata aku gak terlalu berarti. Apalagi sindrom anak nomor 2 kan, anak tengah. Cece selalu yang diperhatikan, hati-hati ibu-ibu. Walaupun anakku gak masalah, bukan berarti dia gak butuh training. Dia tetap butuh coaching dari kita, amin. Dan akibatnya ketika itu terjadi, ya saya tahu saya bertobat, saya mengubah cara saya. Pendampingan untuk cece-nya dengan pendampingan untuk adiknya sudah pasti harus berbeda.
Saya perhatikan karakternya seperti apa dan saya berguru juga kan ada coach-coach dalam hidup ini. Saya cari tahu, oh iya, saya dapat pencerahan. Bahkan nggak usah, kalau saya nggak pergi ke seminar apapun, saat teduh dan saya datang sama Tuhan, hatiku remuk Tuhan, aku butuh tuntunan, percayalah Tuhan pasti ajarkan kita. Tuhan nggak pernah kekurangan cara untuk bicara sama kita. Masalahnya kita mau dengar apa enggak. Dan banyak lagi ya coach lain sekeliling kita. Itu sebenarnya firman Tuhan katakan dalam Ulangan 6 ayat 7 ya. Training needs repetition. Even dia sudah kelihatan baik, tetap kalau kita coachnya training needs repetition. Ya, dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berulang-ulang. Artinya keadaan sudah baik pun bukan berarti nggak perlu coaching. Nanti kita belajar caranya di nomor 2 ya. Perlu pendampingan terus nih anak-anak kita berulang-ulang. Apapun keadaannya, karena ini banyak keadaan yang diungkapkan ya, mau dia tidur, mau dia duduk, mau dia berdiri, mau dia jalan, apapun yang dia lakukan dia tetap butuh coach. Itu sebabnya jadi coach itu nggak pernah pensiun. Opa oma juga tetap jadi coach. Jadi waktu anak saya ini kan masalah yang pertama ya, itu masalah tidak percaya diri. Padahal udah banyak kemuliaan Tuhan, udah lulus ya. Kemudian pernah saya saksikannya, ikut perlombaan IT di sebuah perusahaan terkenal, juara 1, best speaker. Tapi yang nilai yang sudah tertanam lama itu ya, itu sulit ya untuk pulih gitu. Dan saya tahu salah satu penyebabnya adalah saya. Karena anak saya ini dari umur 4 tahun tuh saya bawa ke sekolah musik. Saya kepingin anak saya itu jadi berkat di gereja Tuhan. Gak abal-abal tapi hebat gitu loh, punya kemampuan maksud saya, punya kemampuan. Jadi bisa terpakai untuk melayani Tuhan, tujuannya kan melayani Tuhan kan, caranya salah. Nanti masukin poin dulu, disalah-salahin kalau salah, waduh ulang, 4 bar pertama ulang. Kan klasik kan, dari yang berdiri sampai kaki saya itu naik ke atas kursi gitu ya. Suamiku tuh sampai keluar dari rumah loh kalau saya udah lagi ngelatih anak saya. Keluar, gak tahan. Benar ya kata Amsal, lebih baik aku disotoh rumah katanya. Masalahnya kalau dia disotoh rumah dia masih dengar suaraku yang vibranya. Kan saya orang Batak saudara, suara saya getarnya luar biasa kan. Jadi dia sampai keluar rumah kalau saya lagi ngelatih itu artinya ngeri sekali. Dan yang keduanya kenapa kena panic attack? Dia yang satu memang punya bakat musik. Dia sampai master class berhasil, perfect pitch luar biasa. Nah adiknya kan semua wajib hukumnya ke sekolah musik ya kan. Adiknya juga padahal minatnya gak di sana. Jadi dia pernah satu lagu 3 bulan gak ganti. Klasik kan, gurunya dari latihan ya kecil. Latihannya makin besar tulis. Sampai tulisan gurunya besar. Latihan ya. Dan gak bisa-bisa juga. Mamanya gak ngerti. Terus cecer. Akibatnya apa? Luka. Itu yang saya bilang. Kalau udah luka butuh waktu pemulihan juga gak cepet. Makanya harus sabar. Berulang-ulang. Nah anak saya ini kayak krisis kepercayaan diri. Disitulah omanya berperan. Suatu hari dia nginep di rumah oma. Makanya yang udah oma-oma. Waktumu belum selesai ya. Jangan pensiun dulu. Kau punya kemampuan yang tidak dimiliki kami ya. Sebagai menantu ataupun anak. Jadi dia nginep di rumah omanya. Padahal saya gak ada pesan sponsor ya, omanya cerita. Dulu ya oma itu tinggal di kampung ya. Memang mertua saya itu dari kampung lah ya. Terus merantau ke Jakarta sekolah gitu. Kalau orang Batak tuh kan sekolah harus mau kita makannya gak pakai apa-apa. Yang penting anak sekolah. Jadi itu disekolahin dan berhasil. Tapi tugasnya mertua saya ini di Jawa Tengah. Dan istilahnya mertua saya karena Jawa Tengahnya juga bukan di kota, desok lah gitu. Waduh jadi suami saya tuh kecilnya tuh ke ladang tebu, curi tebu gitu ya. Terus mandi di kali di Solo gitu kan. Mertua saya orang angkatan. Terus kalau datang tamu kan biasanya sama anak itu gak selalu dihidangin kue kan. Biasa orang tua zaman dulu gitu ya, kue itu untuk tamu kan. Datang tamu baru dikeluarin kue gitu kan. Zaman dulu kan gitu ibu saudaraku ya. Jadi supaya agak bermartabat gitu lah saudara ya. Kalau di rumah kan makanlah apa adanya gitu. Begitu datang tamu keluarlah semua kue-kue gitu kan. Minuman-minuman yang tidak pernah diberikan kepada anak-anak. Jadi kata mertua saya malu sekali katanya. Saya malu sekali. Tamunya saying goodbye masih di pintu. Anaknya udah datang dari mana-mana ke meja. Ngambilin gitu ya. Makan itu semua kue-kue. Saking tanda petik kampungan banget kata mertua saya.
Kata kampungan itu sebenarnya nggak boleh ada ya, kampung juga luar biasa ya. Tapi ini hanya istilah saja, artinya gitu. Jadi nggak punya pengharapan. Mau diangkat pun kayaknya nggak mungkin, walaupun mertua saya pria ini, bapak mertua saya ini hebat. Kayaknya nggak mungkin lah dari daerah. Tahu-taunya saudara-saudariku waktu ada pemilihan. Jadi ini dia cerita sama cucunya. Kamu itu harus berharap sama Tuhan. Kalau kamu punya mimpi dalam Tuhan pasti digenapi. Dulu ya opung gitu kan. Ngelihat majalah di kampung, majalah bekas dari luar negeri. Lihatlah orang di luar negeri punya pantry. Dulu kan orang di kota aja belum tentu punya pantry kan. Bagus gambarnya. Langsung dia, aduh kepengen sekali aku punya pantry kayak gini. Tapi kan impossible tuh. Terus lihat mobil Mercy. Aduh kepengen sekali aku naik mobil Mercy ini gitu kan. Kerja keras pun kayaknya gak mungkin mendatangkan hasil itu. Tapi beda kalau Tuhan yang melihat, karena bapaknya lagi itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Mertua saya dulu kalau mau ke gereja sekolah minggu mungkin 1 jam jalan tuh nggak pakai sepatu, nggak punya sepatu. Sekolah minggu cari Tuhan tuh harus dalam hidup ini. Dan kemudian mertua saya bilang, kamu tahu nggak kalau Tuhan berkati, itu loh opungmu yang laki-laki, opung doli kalau bilang bahasa Batak, diangkat jadi atas militer di Tokyo. Bayangin dari Solo pindah ke Tokyo. Ternyata kata opungnya, pantry yang dulu kulihat, yang bagus banget itu jadi pantry di rumah dinas. Dan mobil dinasnya Mercy. Jadi artinya dia lagi tanam sama cucunya. Kalau kamu berharap sama Tuhan, apapun bisa jadi. Nah, yang ngomong umurnya sudah mau 80 tahun. Beda lah dengan orang yang masih 45 menuju 50 ya kan. Dia sudah banyak badai segala macam dihadapi dan sampai umur tua tidak pernah meminta-minta. Anak cucu tidak pernah meminta. Itu gendangnya itu bunyinya beda. Makanya waktu dia ikut perlombaan dia pergi ke Kanada. Padahal itu pengangkatan Tuhan luar biasa. Pergi ke Kanada. Dia pulang, dia kan foto-foto di Kanada kan. Dia Photoshop, dibikinnya seolah dia di Kanada sama opungnya. Sama saya nggak ada. Tapi saya berpikir enggak apa-apa, ada coach lain ya enggak ya kan? Ada coach lain enggak apa-apa, yang penting tugasnya nyampe. Ya, kemudian gaya bicara kita harus diubah. Ya, dikatakan yang kedua, lihat, train up a child in the way he should go. Kebanyakan kita itu ngomongnya apa? Shouldn't go. Jangan ini, jangan terlambat, jangan gak belajar. Mama mau pergi ya, jangan sampai kamu gak belajar. Jangan. Percayalah, semua kata jangan itu akan membuat orang melakukannya. Jangan lewat bahu jalan, makin lewat bahu jalan gak? Makin lewat bahu jalan ya kan. Jadi kata jangan tuh kayaknya men-trigger untuk orang melakukan. Ya kan saudara, dikatakan train up a child in the way he should go. Ya, bukan he shouldn't go. Ya, makanya di dalam Tuhan tuh golden rule. Perbuatlah kepada orang lain bukan apa yang tidak ingin dia perbuat bagimu. Tapi apa positive way. Apa yang kamu ingin orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian. Ya, karena ada yang baliknya kelihatannya mirip, ya. Apa yang tidak ingin kamu orang perbuat bagimu, jangan perbuat. Jadi ada kata jangan di situ. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, ya, di sini ada ayat menarik dalam Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jadi banyak peraturan, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Oh, berarti nggak perlu ada peraturan dong. Wah, enak nih. Tapi bukannya Tuhan itu juga ngomong, janganlah engkau makan buah ini, kan ada kata itu ya. Janganlah engkau makan buah ini ya, buah pengetahuan yang baik dan buruk. Jangan kau makan. Saudara-saudara, kenali hati Tuhan. Kata jangan itu adalah di dalam satu broaden vision yang mengatakan tentang kasih karunia. Coba kita lihat ayatnya. Dalam Kejadian 2 ayat 16. Sebelum ada kata jangan kamu makan, apa yang Tuhan katakan? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ada kasih karunia di situ.
broaden vision. Artinya banyak sekali yang bisa aku makan. Jadi berangkat dari situ dulu. Ya. Kalau misalnya mau ngomong jangan terlambat ya, atau jangan pakai bahu jalan. Jadi kalau broaden vision, begitu lebarnya jalan lain yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu jalani ya. Karena kalau kamu pakai jalan ini ada akibatnya. Jadi ketika muncul kata jangan, sesudah ada kasih karunia yang besar, itu bukan lagi seperti membelenggu, tapi mencegah kita dari hal yang buruk. Saudara mengerti ini? Makanya baru ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sesudah dikasih tahu dulu, ada banyak yang lain yang bisa kamu makan. Baru artinya dia membawa kamu kepada kehidupan. Ketika muncul kata jangan, itu bukan menjadi yang utamanya. Esensinya adalah begitu banyaknya yang bisa kamu makan. Nah tapi kalau kamu makan yang ini, kamu akan mati. Jadi harus mulai belajar untuk mengubah cara kita untuk ngomong sama anak kita. Kemarin anak saya itu ya kan akhirnya yang nomor 2 udah susah payah lulus juga. Singkat cerita lulus. Tapi juga ya gitu ya saudara-saudaraku ya. Dia itu merasa dirinya gak seperti yang lain gitu ya. Apalagi Cece kerja di luar negeri, adik sekarang ada di Jerman. Oh, saudara ini berat loh saudara. Dia ngerasa aku tuh kok kayak loser gitu ya. Maka saya adalah menjadi coach bagi dia. Saya bilang mungkin kamu kayak papa mama ya, di keluarga itu ada satu jadi hamba Tuhan yang khusus. Karena dia suka melayani, yang 2 ini masih susah disuruh. Kalau kejebak baru melayani gitu ya. Kalau disuruh melayani, tapi nggak ada kerinduan. Nah kalau ini ada kerinduan, saya bilang, kalau jadi hamba Tuhan itu luar biasa loh. Manusia aja yang berubah, ya kan? Kalau zaman sekarang kan yang lebih dianggap yang berprestasi di marketplace, di keluarga gitu kan. Zaman dulu nggak gitu. Lihat tuh gereja tradisi, kalau ngelihat pendeta itu hormatnya minta ampun. Kemarin ada pendeta yang kesaksian, saya tuh harus di ring. Ya pendetanya orang Batak ya. Terus dokternya orang Batak. Dia bilang, dokter saya ini gak ada duit ya, boleh gak ada cara gini bla 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 bla. Begitu dibilang dia pendeta, langsung jalur hijau. Ya, dibuka jalan bagi dia. Karena masa-masa dulu itu begitu kalau ngeliat pendeta. Masa sekarang mau suku apapun ya, yang dulu hormat sama pendeta, begitu masuk gereja karismatik langsung berubah. Jadi suka kritik-kritik. Kalau zaman dulu enggak, saya bilang, Pak, jangan salah Pak, ada pendeta naik angkot dicopet. Dompetnya yang copet, maaf kata enggak semuanya. Kebetulan halak hita, suku saya. Dibuka dompetnya, KTP-nya pendeta, balik loh dia. Dikejarnya angkot itu pas lagi ngetem, dikembalikan. Pak pendeta, maaf Pak pendeta, mohon maaf Pak. Jadi ketahuan kan yang nyolong siapa kan? Supaya gak tahu, ini Pak saya titip perpuluhan katanya. Perpuluhan nyopet ya. Tapi saya mau kasih tahu, begitulah hormatnya sama pendeta. Makanya saya mau kembali kepada Alkitab. Saya bilang, kamu jangan salah melayani Tuhan. Kamu jangan ukur dari apa yang kamu punya. Melayani Tuhan itu luar biasa. Ya, dan kemudian dia kan mau, kita juga cari cara bagaimana dia mengembangkan diri. Karena dia lebih suka kerja dari rumah, dia seorang translator, ya jadi dia banyak kerja di rumah. Ternyata waktu dia mau satu ada pembelajaran gitu lewat Zoom online, sudah bayar mahal, ternyata kelasnya nggak jadi. Duitnya 1 bulan kemudian baru dikembalikan. Karena itu pakai uang papa, dia merasa bersalah kan. Dia langsung nyala-nyala, kelihatan tuh gaya-gaya mulai panik ya, kelihatan. Nah saya langsung lihat tuh, langsung saya datangin dia, enggak apa-apa, it's okay. Kamu bisa belajar dari kesalahan ya. Nanti tuh anak jangan, itu kan gak diseleksi dulu. Mama kan sudah bilang, jangan pernah, jangan pernah kamu ini nih. Benar nuansa kita tuh sebenarnya jangan, tapi ada di dalam bungkus kasih karunia. Dan saya berpikir mungkin ini jalan Tuhan juga supaya kamu gak masuk yang ini, jurusan yang ini. Nanti kamu mungkin akan dibukakan kelas baru. Dan saya doa sama Tuhan, head coach Tuhan, buatlah mujizat untuk anakku ini Tuhan. Kelihatannya gagal nih melakukan sesuatu, tapi di dalam Tuhan tidak ada kegagalan. Amin saudara. Percayalah apa yang kita lakukan kalau seperti itu ya. Yang di Singapura juga masih gitu, kelihatannya kan udah luar biasa kan. Tapi tetap, makanya kalau dulu saya sebelum coach, ya ampun
tahun udah ngelihat Tuhan begitu besar, kok masih kalau ada persoalan, kok masih drop gitu ya. Jadi kalau ada persoalan langsung pulang ke rumah gitu ya, nggak peduli tiket mal pulang, ngadu gitu ya. Aku memang nggak bisa, aku begini. Masih gitu. Padahal kalau ibu-ibu aja denger nih ya, pembelaan Tuhan luar biasa. Nah kalau saya nggak jadi coach, ya ampun sampai kapan mesti dikasih tahu? Itu bukan coach. Kalau coach yang benar, ya nak, oke. Sekarang bagaimana? Kita harus lakukan ini, kita harus lakukan ini. Ya, aku nggak bisa. Dulu waktu pindah tiba-tiba harus belajar finance kan dia IT, orang IT. Maka yang coaching papanya. Papa nggak bisa kasih solusi sama kamu. Tapi ayo discuss ya, discuss. Dari situ kamu nanti akan dibuka wawasanmu sehingga kamu bisa melihat bagaimana kamu harus bekerja. Dan walaupun nggak pernah bisa kasih solusi, maksudnya jalannya ini loh. Jawabannya A, B, nggak bisa. Tapi Tuhan yang katanya dia yang merintis jalan lurus itu. Makanya ibu-ibu ya harus pengharapannya besar sama Tuhan. Saya sangat gembira, saya sangat sukacita kalau gereja itu buka pelayanan wanita. Karena wanita itu coach yang sering dealing kan, kalau bapak-bapak kerja banyak di luar ya. Ibu-ibu yang ada di rumah, makanya ada Amsal pasal 31. Ini luar biasa. Ini dulu kebaktian dimulai kayak ruang meeting. Ya, ada meja panjang. Jadi kalau mau khotbah kayak awkward gitu ya. Kayak lagi saya mau memimpin meeting gitu ya. Sekarang lihat sampai seperti ini ya. Sampai waduh multimedia sampai udah 2 orang. Ada lagi kameramen di sini. Itu artinya apa? Karena begitu pentingnya restorasi wanita ya. Wanita yang ngerti panggilannya dalam hidup ini, ya, wanita yang mau diperlengkapi supaya ada pemulihan dalam keluarga. Bagian yang ketiga, old not young. Ya, kita lihat lagi ayatnya, Amsal 22 ayat 6. Train up a child in the way he should go and when he is old. Ya, he will not depart from it. Ini enggak hanya bicara masalah umur tua, tapi ini bicara apa? Long perspective. Kalau ibu-ibu, anakmu lagi bermasalah sekarang, ya, kau belum lihat terjadi perubahan, aku pun mungkin 10 tahun ya doa untuk anakku. Tapi kalau kita punya long perspective, ya, mungkin bukan saat ini, tapi nanti akan terjadi. Itu memberikan pengharapan sama kita. Dan saya sangat diberkati dengan ayat ini, jangan pernah merasa berjuang sendirian. Tuhan pun mengerti kok pergumulan kita. Tuhan mengerti kalau anaknya balelo. Tuhan mengerti kalau kita ngerasa kok anakku susah dikasih tahu. Kita lihat ayat dalam Yesaya 1 dengan judul perikopnya pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak. Ini kan seperti parenting. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya tetapi mereka memberontak terhadap aku. Jadi apa yang kita rasakan Allah Bapa kita rasakan. Dan kita adalah salah satu produknya. Dulu berontak, ya nggak mau udah nggak dapat kasih karunia Tuhan, nggak mau takut akan Tuhan. Tapi Allah yang sudah membesarkan anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap Tuhan. Tidak pernah Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan yang selalu mengatakan, apakah Efraim anak kesayangan bagiku? Kok hatiku selalu teringat-ingat kepadanya. Saat ada penghukuman pun tetap hatinya teringat-ingat kepada anak-anaknya. Kalau Tuhan sudah kasih gambaran itu harus beri pengharapan sama kita. Kalaupun sulit, kalaupun rasanya gak mungkin. Nah saya masih harus berjuang untuk anak-anak saya. Belum selesai. Karena setiap kali datang ke rumah dia akan bawa permasalahan-permasalahan yang banyak ke rumah gitu ya. Tapi karena saya sudah memposisikan diri saya jadi coach, saya gak terganggu. Malah saya makin datang sama Tuhan. Makin datang sama Tuhan, makin dapat bahan khotbah lagi ibu-ibu ya. Makin bisa khotbah, makin bisa jadi berkat yang tadinya gak pernah kepikir ke sana. Jadi dibukakan ke sana. Jadi intinya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bagi anak saya mendatangkan kebaikan, bagi orang tuanya pun mendatangkan kebaikan. Ada di gereja kami ya, itu juga anak rohani ya. Udah hilang bertahun-tahun. Ya. Tapi disitulah peranan orang tua rohani untuk terus doain. Tiba-tiba balik nih sekarang. Tiba-tiba jadi pengerja yang luar biasa. Ada ibu gembala tuh di Jember ngomong, ada ketua youth yang luar biasa. Yang satu ini gak terlalu luar biasa, kemudian akhirnya yang tidak terlalu sungguh-sungguh keluar dari gereja. Tapi kemudian yang ketua youth ini mengundurkan diri, bahkan tidak melayani lagi. Yang tadinya udah keluar itu balik, sekarang berapi-api. Itu memberikan pengharapan sama saya. Selama saya masih jadi coach, berdoa, dealing dengan Tuhan tentang mereka. When he is old pun balik. Old gak hanya bicara tua. Dan ayat terakhir itu berkata seperti ini saudaraku. Maliaki 4 ayat 5.
Ini pengharapan kita di akhir zaman. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Nah ini sebenarnya gendangnya dua nih. Kenapa berbalik? Berarti ada masalah. Amin. Ini yang orang suka gak ngerti. Jadi waktu terjadi masalah, loh why? Gitu ya. Ini kan janji. Tapi kenapa janji ini ada? Karena ada kejadian. Bapak itu hatinya gak kepada anak. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Berarti ada anak-anak yang kembali. Mau dengerin. Mau berbalik kepada Tuhan. Itu akan terjadi di akhir zaman. Ini karena kasih menjadi dingin. Banyak persoalan besar terjadi. Tapi ada janji Tuhan. Karena kalau tidak terjadi pemulihan. Ini ayat ngeri. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ternyata bumi itu dipukul musnah. Salah satunya kerusakan dalam rumah tangga. Hubungan orang tua dan anak. Gak diperbaiki. Tuhan marah besar. Karena ini lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan. Sebelum ada lembaga-lembaga yang lain. Jadi artinya jangan lihat dari sudut negatifnya. Lihat dari sudut kasih karunia-Nya. Kan Tuhan gak kepingin dunia ini musnah. Amin. Jangan lihat dari kata shouldn't-nya. Lihat dari kata should-nya. Lihat dari positive vibes-nya. Tuhan itu bukan ngomong pak hukum. Dia gak kepingin bahkan Tuhan Yesus kalau belum datang supaya lebih banyak lagi orang bertobat. Amin. Jadi karena Tuhan gak mau orang binasa, apa yang akan Tuhan lakukan? Pemulihan. Ini harus jadi drive buat kita. Dia gak akan mungkin bunuhin orang-orang. Dia kepingin orang diselamatkan. Yesus saja diberikan. Itu sebabnya pasti walaupun belum terjadi, hati anakku akan kembali kepada orang tuanya, kepada Bapa di surga. Hati Bapa kembali kepada anak. Amin. Itu sebabnya lagi pelayanan wanita sangat penting. Karena wanita itu coaching, ibu-ibu hadir di sini itu penting sekali buat keluarga ibu-ibu. Ya, dibekali lagi, jadi tahu lagi. Hamba Tuhan kan beda-beda pergumulannya. Oh harus begini ya, aku melakukannya dengan cara seperti ini. Ibu-ibu juga akan pasti mengalami segala kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Seringkali kami bahkan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi ketika kami terus berdiri sebagai orang benar-Mu, Kau berkata Tuhan, Kau yang merintis jalan lurus bagi kami. Kau yang membuka itu bagi kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, dengar, pikirkan, Kau sediakan bagi kami. Sebab itu bagi anak-anakmu yang ada di tempat ini yang punya pergumulan, khususnya antara hubungan orang tua dan anak, parenting Tuhan Yesus. Tuhan yang membalut lebih dulu para coach-coach ini Tuhan. Hati para wanita, hati para ibu, hati para bapak, hati para oma, hati para opa Tuhan. Kau pakai menjadi asisten-asistenmu Tuhan. Kau akan pulihkan anak-anak kami. Kami akan lihat mereka Tuhan. Kami akan coaching mereka to the greatness Tuhan. Mereka akan mengalami segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bahkan apa yang tidak bisa kami lihat terjadi dalam hidup mereka. Biar ini jadi pengharapan bagi kami. Kami lihat kasih karunia-Mu atas keluarga kami. Kau sudah berkati kami. Supaya kami bisa beranak cucu dan bertambah banyak dan menguasai bumi ini. Kau pasti tolong kami Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datangnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Menteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Julita Manik telah menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua. Yang pastinya kalau kita jadi coach gak boleh jemu-jemu. Dan seperti yang tadi saya juga belajar, saya harus di coach nih. Ternyata saya baru menyadari ketawa saya gede banget gitu. Saya harus di coach, ketawanya masih kecil lagi. Maaf tante ya. Ya, pengumuman untuk hari ini, Sunday Service 24 September 2023 kita akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna di ibadah onsite tepat jam 10 pagi di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Mengundang yang hadir saat ini, terutama bila Anda belum memiliki tempat untuk berjemaat, Anda bisa datang bersama-sama beribadah bersama kami di ibadah raya City of Love Church di Strategic Square, Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Minggu depan Woman of Love 26 September 2023 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lutan jam 11 siang di tempat ini. Mengundang kembali yang sudah hadir, kita sama-sama kembali mau diberkati oleh firman Tuhan. Kita sama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk
masih di minggu depan, di tanggal 27 September kita ada ibadah tengah minggu on-site bertempat di Sampurna Strategic Square tepat jam 7 malam. Juga mengundang Bapak Ibu yang hadir hari ini boleh turut serta dan kita mau sama-sama kembali diberkati oleh firman Tuhan di Sampurna Strategic Square City of Love Church. Demikian pengumuman hari ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Dan hati kami adalah tanah yang baik. Sehingga benih itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kami menjadi coach di dalam keluarga kami. Buat anak-anak kami yang sudah mempunyai cucu menjadi coach buat cucu-cucu kami Tuhan. Ini menjadi tugas daripada Tuhan yang mulia. Karena kami mempunyai kemampuan, kelebihan dari Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap wanita Tuhan. Biarlah setiap kami memakai mulut kami untuk mentrain, untuk mengcoach, untuk mendidik, menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kesucian kami. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menyebut kita semua dalam permai, bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Terima kasih Ibu Julita Manik buat pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Pak Binsar, Ibu, dan pelayanan Ibu juga dan keluarga. Tuhan menyertai kita semua, Bapak Ibu Saudara.